Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue kedatangan salah satu kawannya dari kawan. Nih, beliau ini punya banyak sekali cerita menarik di Jepang. Sebelumnya Bang Steven, dari mana asalnya? Saya lahirnya dari Hong Dari Hong Kong. Kong. Sehat. Eh, Buset. Ini orang Hong Kong yang nyampe ke Jepang itu dulu lahir dari Hong Kong. iya. Berarti menetapnya di Hong Kong atau bagaimana? Nah, masa kecil saya pas belum umur TK itu udah orang tua cerai. Oh, Heeh. ya terus bagaimana? Nah, dulu tuh orang tua tiba-tiba nggak tahu kenapa sejauh ingatan saya berantem. Hmm? Nah, habis itu ini kabur sama ibu ke Indonesia. Nah, setelah itu tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Ya, Ibu orang Hong Kong atau bagaimana? ibu itu orang Tawang, Singkawang, Kalimantan berarti. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Eh, kan kabur ke Indonesia itu di umur kecil. Kecil, Oh, lebih ke berarti pulang sama orang tua sih. pulang sama orang tua. Iya, Berarti ayah itu Hong Kong. ayah orang Hong Kong. Iya, Terus cerai, akhirnya cerai pindah ke Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, itu kan cerai ya di saat itu ya. Pasti di umur masih kecil kan kita nggak tahu ya perasaan kita Iya. ya. Mungkin kalau sekarang mengerti ya. Nah, dulu itu bagaimana sih kejadiannya? Kok bisa seperti itu? Dulu itu nggak ada angin, nggak ada apa, nggak pernah diceritain sama ibu juga sampai hari ini. Eh, Kenapa bisa cerai gitu. hmm, Nggak ada yang cerita. Gak ada yang cerita. Malah kerennya ini, saya baru-baru tahun-tahun ini juga tahu kerjaan ayah saya apa gitu. Ayah yang di Hong Kong itu, Iya, kok rupanya bisa tahu jadi orang tua rupanya masih ada kerabat di sana. di Hong Kong? Iya. Nah, Hmm, kerabat itu berkunjung ke Pontianak. Nah, iya, terus diceritain lah, oh bapakmu tuh gini-gini loh. Oh rupanya kerjanya polisi dia. polisi. Hmm. Hmm, Terus Terus berarti dari situ belum pernah bertemu, sama sekali dicari juga enggak. dicari enggak? Iya. Hmm. Ah, terus kok kan sudah tahu nih, ya ada nggak keinginan bertemu gitu? Ya saya juga nggak pernah dicari, jadi nggak pernah ngerasain Nggak pernah ya. ngerasain ya. Terus kan pindah ke Indonesia nih kan, Iya. eee, bahasanya bagaimana tuh? Nah dulu itu ini nonton kartun Indonesia aja nggak tahu bahasanya. Ya? Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena anak kecil ya, secara Mhm, alami meresap bahasa aja gitu dari orang tua. Terus dari kerabat nenek juga mmm, bahasa Indonesia, terus bahasa Cina-Cina di Indonesia, mhm. terus mungkin bahasa lokal ya, jadi kadang-kadang ada logat-logat Melayu dikitnya. Sampai saat ini bahasa Hong Kong masih ingat? Sama sekali. Sama sekali nggak tahu ya? Iya, Oh, heeh, kirain tahu gitu sedikit-sedikit gitu, sama sekali, sama sekali nggak? udah nggak ingat. Berarti dulu ke Singkawang, besarnya di Singkawang, Pulangnya ke Batam. pulang ke Batam, Nah, besarnya itu ya pulang pergi dari Batam ke Pontianak sih siklusnya. Batam ke Pontianak, Iya, pindah-pindah terus tapi. pindah-pindah. Sekolahnya di mana itu dulu? Nah, kalau di Batam itu sekolah SD-nya di Batam. Nah, Mhm, SMP sampai SMK-nya itu di Pontianak. di Tapi pas Pontianak. SD-nya campur aduk sih. Dari Batam Pontianak, Batam Pontianak. Tapi ujung-ujungnya mungkin dititipin ke nenek ya. Mhm, Jadinya tinggalnya di Pontianak. tinggalnya di Ya, Pontianak. jadi kesini-kesini lebih ngerasa orang Pontianak nggak Orang sih? Pontianak. Heeh. Nah, ketika lulus sekolah nih, ya itu kenapa sih kok bisa memutuskan untuk mencari kerja di Jepang? Itu seperti apa sih? Prosesnya ya, ya mungkin karena masa kecilnya pelarian saya sih. Pelarian bagaimana? Eh, Jadi pas masa SMP itu ini, orang tua kan buka warung telur. Mhm, Nah, saya tuh ini tuh karena nggak suka jaga toko, iya, jadi lebih suka jadi tukang ngantarnya.
Oh, berarti suka ngantar ngantar telur. telur ke Iya, toko-toko ke gitu? toko-toko, ke Heeh. pelanggan, dari toko kue, Mhm. warung nasi kuning, Itu suka mengantar telur, ngantarnya lebih suka saya. lebih suka daripada I menjaga? iya, kalau Mhm. ngejaga gimana sih, ketemu ibu-ibu, "Ini ditawar nih biasa sama mama kamu harganya segini," Mhm. gitu. Puyeng. Puyeng ya? Nggak ada jiwa bisnisnya Oh, nggak ada saya. jiwa bisnisnya? Katanya Cina dewa jiwa bisnis, enggak Iya. saya. Oh, enggak. Berarti ini jiwa apa ini? Jiwa apa ya, ngebut mungkin. Oh, berarti itu salah satu pelarian ya? Ya, Pelarian. nah mungkin karena suka ngebut, Mhm. dari situ mungkin passion saya ya ada di otomotif awalnya. Ada di otomotif. Nah, Itu ya seperti apa? Ingin punya kendaraan ingin sekolah otomotif sih, kalau lebih otomotif? mengerti dunia industri otomotif, mungkin Mhm. yang ngerakit kendaraan kencang mungkin dulu ya. Iya. Hmm. Akhirnya Akhirnya memutuskan mau pengen nih ke Jepang, bilang ke orang tua saya. tuh. Terus Hmm. dapat izin nggak sih sebelumnya? Direstui, didukung malah. Didukung, Ya, dari situ saya lulus SMK langsung dicariin dicariin cara untuk cara berangkat. untuk ke Jepang itu gimana. Hmm. Nah, terus pas lulus sekolah udah ketemu nih di Bandung Apa itu? Lembaga gitu? lembaganya. Mhm. Boleh disebut namanya nggak sih? Hah? Ya, di Ya, Bandung, di terus Bandung saya belajar bahasa Jepang sampai dapat N5. Dari N5. situ baru saya ke Jepang, Itu ke Jepang dengan visa apa? visa Itu. pelajar. Visa pelajar, Iya, Ryugakusei. Ryugakusei. Itu Iya, selama berapa tahun? awalnya awalnya 2 tahun. Mhm. Nah, setelah itu baru ada lanjut ke tingkat Senmogako, tambah 2 tahun lagi. Nambah 2 Jadi tahun, total saya visa Ryugaku itu 4 tahun. 4 tahun. Itu visa Ryugakusei dan Semongaku itu berat nggak sih untuk biayanya? Kalau awal untuk berangkatnya kan saya dibantu orang tua. Hmm. Nah, setelah itu saya cari sendiri. Cari Dari sendiri. ya untuk apa, biaya semesternya, terus untuk menabung buat lanjut ke Senmogako, apa, sekolah kejuruan, Sekolah kejuruan. diploma kalau di Indonesia istilahnya ya. Mhm. Terus saya cari sendiri itu. Cari sendiri Itu arubaito, ya via part-time. via part-time. Nah, itu via part-time berarti seminggu berapa jam itu? Ini jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ini zaman saya dulu itu belum ada yang namanya My Number. Oh, Nah, dulu belum ada main number. ya Itu zaman tahun 2005. 15, 16 itu seingat saya. Sudah sudah lama berarti ya? Iya. Nah, 15, 16. Lalu iya. bagaimana itu? Nah, pas itu tuh masih bisa satu tempat nih yang harusnya aturan Jepang 28 jam, sekali lagi jangan dicontoh saya. Mhm. Nah, saya tuh bisa kalau lagi banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan. Iya, dari situ saya biaya hidup, Mhm. tabungan. Hmm. Soalnya susah ya kalau mungkin Nah, mengikuti aturan ya. Tidak bisa atau bagaimana? kalau Berat bagi biayanya? saya kayaknya nggak mungkin sih, Nggak mungkin. mungkin. Kalau 28 jam doang nggak mungkin dengan pas masa itu biaya gaji per jam itu masih 900-an seingat saya. Oh, Nah, saya tuh 900. shift malam syukurnya, masih ada 1.000-an. Ah, berbeda ya shift malam. Iya, Ada siang dengan tunjangan malam malam. juga berarti. Iya, Tunjangan malam. Nah, berarti sebulan itu bisa 50 lebih. nggak bisa. Nggak bisa. Tembus 15 aja udah syukur. 15 itu dengan segitu Udah syukur kali. Malah rata-rata di bawah 10. di bawah 10. 100.000 yen, di bawah 100.000 yen. Biayanya berat nggak sih? Bagi saya berat sekali. Kali ya. Apalagi masih awal-awal, kayak baru masuk ke Jepang nih, ada sindrom baru pegang uang banyak gitu, Mhm. jadi boros gitu. Ada masa-masanya kayak Ada. gitu. Itu memang dulu memutuskan Ryugakusei atau nggak tahu cara yang lain? Nggak Kan tahu, ada visa Jisusei iya, gitu.
Nah, zaman itu, mungkin karena baru lulus SMK juga, belum tahu apa-apa kan. Nah, jadi dari temannya orang tua itu jalur yang dia tahu ya jalur jadi pelajar. yang jadi pelajar? Ya, Itu selama berarti sama Semonggako itu kurang lebih 4 tahun. iya 4 tahun saya totalnya. Jenuh nggak sih belajar terus? Malah kalau sejujurnya saya, belajarnya itu bukan dari sekolah malah, dari Mhm. tempat kerja. Saya Dari belajar bahasa Jepang itu. dari tempat kerja, Iya, pengalaman kerja saya tuh mungkin di restoran, restoran. terus di apa, Alfamart lah kalau di Oh, Indonesia. mhm, Heeh, Sevel, 7 gitu ya. iya. Terus Terus saya juga pernah kerja di pabrik makanan, di assembly line. berarti banyak sekali pengalaman kerjanya, Iya, udah banyak kali macam-macam jenisnya sih, macam-macam tapi jenisnya, lebih ke kerjaan basic ya. kerjaan basic. Nah itu, Iya. ketika Ryugakusei ya, itu berarti sudah mengambil N Nah, saya sudah sampai N2 syukurnya. sampai N2. Iya, Itu bagaimana caranya untuk mendapatkan N2 itu? eee, sejujurnya pertama hoki. Sama hoki, Ya, nah gimana ya, saya pas lulus Nihongo Gakko, itu tuh udah 3 kali, 3 kali mencoba. 3 kali gagal N2, Hah? udah 3 kali saya. Termasuk ya bukan pelajar yang rajin ya, lebih banyak habis buat kerja, di sekolah tidur, tapi belajarnya ya di luar sekolah. Nah, mungkin dari gagal 3 kali itu mulai panik kan saya, baru saya usahain yang keempat nih harus lulus. Ya mungkin berkat usaha sama beruntung gitu, saling menutupi ya, Usahanya itu belajar, terus belajar, tetap belajar pasti. menghafal kanji. Menghafal kanji, mempelajari bunpo, oh bunpo ini digunakan untuk mengatakan ini. Itu bagaimana sih cara konsistennya seperti itu? Jadi kalau cara saya belajar ya, oh hari ini, minggu ini nih saya belajar bunpo ini, sebisa mungkin saya pakai di sehari-hari aja, Berarti nggak harus belajar ingat. nggak harus diingat, Nggak yang harus penting diingat, yang digunakan. penting kita gunakan, baru secara alam bawah sadar itu masuk. Yang nggak masuk ya ya udah Ya gitu, udah, heeh, yang penting mmm, udah usaha aja. mhm mhm, Ditambah kan mungkin dulu udah capek badan, capek jiwa sih, capek jiwa, sempat heeh. depresi juga atau bagaimana? Ya saya juga ini, sempat depresi mungkin apa, tahun ketiga saya di Jepang itu udah kena asma saya, Asma? karena kerjanya berat ya, Heeh. Itu kerja di bagian apa waktu eee, itu? waktu itu masih assembly line di Mitsubishi saya. Ya, Memang ada gejala asma atau dulunya sehat-sehat aja mungkin karena ini ya, gaya hidup yang nggak sehat juga sih ya, gaya kerja hidup? Mhm, malam, terus mungkin karena kurang uang ya makan mie instan yang dulu itu 5 bungkus itu masih harganya 150 yen gitu. 5 bungkus 150 yen. Iya, zaman itu Itu segitu. hampir setiap hari? Hampir setiap hari saya. Setiap Hah? hari kayaknya. Baru mungkin ya habis gajian mungkin ya ya selevel-levelnya makanan mewah saya mah ya Heeh. Matsuya lah gitu. Heeh. Untuk masak nggak masak? Tidak masak sendiri waktu itu? Enggak, belum pakai masak. Belum pandai Taunya masak? goreng telur sama mie instan sih paling murah. Saya Mie rasa instan? mie instan dan sama telur udah paling murah itu. Sempat depresi juga? Sempat depresi, tiap pagi saya bangun itu teriak-teriak saya, Teriak-teriak bagaimana? "Kok masih bangun saya dulu?" Heeh, Itu depresinya kenapa? capek mungkin, udah capek, Capek keadaan, capek keadaan, kok hari-hari terulang terus gitu, hari yang sama. Tiap hari bangun, sekolah, kerja, tidur, bangun, sekolah, kerja, tidur. terus Terus teriak-teriak. iya, terus ditambah tambah asma, nggak bisa kerja banyak, jadinya pembayaran SPP juga sulit. Nah, dari situ mungkin kumat ya, Ah. siapapun juga ya. Nah, terus setelah selesai Semonggakko, itu melanjutkan kerja di Jepang atau bagaimana? Nah, pas
tahun saya kena asma itu, saya tuh udah diterima kerja di PT di Jepang. PT di Jepang. Iya, udah keterima saya. Lalu Lalu, pas kelulusan saya pengurusan visa malah gagal 3 kali. Jadi gagal 3 kali. iya, Kenapa kok bisa gagal? saya juga nggak ngerti pas itu. Memang tidak Ya, boleh apa setelah lulus itu memang harus pulang ke Indonesia atau memang tidak bisa? kalau dari rumor-rumor mungkin zaman itu ya di provinsi saya tinggal dulu itu banyak orang yang kaburan, Banyak makanya visanya sulit turun. akhirnya Ya kena rumor-rumor dampak ya. aja ya, mungkin juga saya ada salah tapi saya nggak bisa ngelihat sampai Hmm, sekarang. berarti setelah itu pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia kegiatannya apa? Saya pas awal-awal pulang itu saya ke Karawang, Ke Karawang. melamar kerja sana sini, tapi nggak dapet, Nggak dapat. nggak Itu selama dapet, berapa lama? sebulan aja. Sebulan aja. Terus ke Jakarta 2 minggu. Terus saya juga pernah ngelamar ke Epson di Batam, Heeh, juga gagal. gagal. Terus pulang ke Pontianak, ada pelatihan kerja nih. Saya ngelamar juga, pelatihan kerja aja. Saya Yang kerja nggak dapat. nggak dapat. Kok sebisa itu ya? Seorang lulusan luar negeri ya, apalagi sudah bisa dibilang termasuk semonggako ya, seperti kuliah ya, Iya. sampai gagal mencari kerja. Padahal kan kalau kita lihat kebanyakan ya lulusan luar negeri terkadang dipandangnya itu wah Hmm. ya, dipandangnya wah ini dari luar negeri nih, ya bisa cepat gitu mencari Hmm. kerja. Itu memang kok bisa gitu menurut Bang Kalau Stephen menurut itu? saya dari zaman itu mungkin di Indonesia ya, Hmm, ya tahulah deskripsi persyaratan kerja mungkin harus berpengalaman segala macam. Nah, mungkin saya heeh, di situ checklistnya nggak masuk, checklist-nya nggak masuk ya? masih fresh graduate. Ah, heeh, Nah, jadi ya udah saya terpaksa pulang ke kampung. mhm. Hmm. Terus setelah Nah, pulang setelah pulang ya kegiatan saya ya eh, bantu jaga toko mungkin sambil nyari kerja. sambil cari kerja Iya. dan akhirnya kok bisa balik lagi ke Jepang? Nah, setelah itu saya ketemu program ini pelatihan kerja di Jepang, Yang kerja. syukurnya. Itu Itu pelatihan kerja untuk pemasangan mesin. mesin. Dengan Iya, visa apa itu? visa Jisuse. Jisuse. Iya, Itu selama berapa tahun? itu programnya hanya 1 tahun. Nah, lucunya pas itu juga pas-pas COVID itu. Pas COVID. Iya, Berarti tertunda jadi juga? 2019 yang harusnya saya awal 2020 pergi, Mhm. malah ketunda sampai akhir tahun 2020. Ampun. Itu baru berangkat lagi. Iya, Itu selama 1 tahun ya? iya. Itu di mana? Eh, saya ditempatin di LPK di Bandung. LPK Bandung. Iya, Mhm. dititipkan di sana. Di Bandung selama 1 tahun. 1 tahun. Iya, Lama juga berarti. lama juga saya tinggal di LPK. Nah, itu tinggal di LPK dengan biaya sendiri. Makan, Dibiayain perusahaan, syukurnya dibiayain ya. perusahaan. Iya, Berarti setelah itu baru baru COE turun, berangkat lagi ke Jepang berangkat lagi ke Jepang. dengan program Jisuse. Jisuse. Heeh. Itu kerjanya ngapain aja dulu di situ? Kerjanya masang mesin, menghafal parts-part mesin, eh, terus mungkin ditambah lagi bahasa Jepang, ada pelatihannya juga. Ya perusahaan yang menarik sih, Sangat menarik. sangat menarik sih. Nah, itu kan hanya setahun ya. Iya, setahun. Berarti setelah itu pulang lagi ke Indonesia. Setelah itu pulang lagi ke Indonesia. Nah, sebenarnya ini ada penawaran kerja di Indonesia. Oh, ketika setahun selesai ada Ya, penawaran. ya mungkin blundernya saya nggak mau, saya mau ke Jepang lagi, tergiur. Tergiur. Iya, Berarti itu di-cancel yang di Indonesia. iya. Kenapa kok tergiur ke Jepang lagi?
pas itu saya mikirnya ini, masih alasan awal saya ke Jepang itu kan otomotif. Nah, Mhm. passion saya masih di sana. Berarti ada Dengan hal yang belum ya ini, ya belum belum didapat, tersampaikan. sampaikan. Ya, sedangkan ya, maaf ya gitu, Mhm. kerjaan saya pas di Suzuki itu kan masang mesin untuk pompa-pompa tangki ini, pompa tangki. Pompa tangki. Iya, saya mikir mesinnya, kalau buat pompa doang menariknya di mana gitu, dari situ Heeh. saya ke Jepang lagi. Akhirnya balik lagi ke Iya, Jepang. saya nggak ngambil kerjaannya, ya blunder saya, jujur aja perusahaannya bagus banget. Yang di Indonesia. Iya, yang di Jepang dan mungkin di Indonesianya juga bagus. Mungkin kalau saya masih di sana mungkin udah ada jabatan sekarang. Yang di Iya, Indonesia. ya ada sedikit penyesalan sih, tapi udah ngambil jalannya lah. Mungkin udah jalan seperti itu ya. Iya, Balik lagi ke Jepang. heeh. Nah, itu ketika balik lagi ya, itu di bidang apa? Ini kalau ngomong sama saya kayaknya banyak ilegal nggak sih? Hah? Jadi, Heeh. saya dapat kerjaan di Facebook. Mhm. Nah, mungkin karena saya ada bersertifikat N2 ya, ditawarin lah pekerjaan penerjemah. Mah, Ya, di pabrik besi sebagai penanggung jawab orang Indonesia. heeh, Wah, kayak bergengsi banget nggak sih gitu kan, iya pas iya. dengernya. Saya ini, ngelamar aja, keterima syukurnya. Alhamdulillahnya Iya, keterima. Terus setelah itu, keterima, tapi nunggu visanya lama, sampai oh, setengah tahun itu. eee, Nah, dari situ mungkin saya juga mulai ini kan, udah bayar, bayar berapa itu dulu? dulu uang mukanya 5 juta, tapi ini saya lunasinnya di Jepang, total 40 juta. Total 40. Iya, lunasinnya ya, uang mukanya Mhm, 5 juta, mhm. itu pinjam sama orang tua. Lalu lalu bagaimana itu? Terus ya ada bantu-bantuan orang tua lah gitu Mhm, mungkin ya. Saya ke Jepang lagi, ini, cicil pelan-pelan. cicil pelan-pelan. Nah, Iya, sampai di Jepang ya, mhm. itu berbeda dengan pekerjaannya atau bagaimana? Nah, bagian ilegalnya nih, Mhm, deskripsinya kan sebagai penerjemah, deskripsinya penerjemah, pekerjaannya saya tukang pasir, tukang pasir. tukang turunin pasir pabrik saya. Di Iya, itu ngapain? eee, jadi, saya kerja di pabrik pengolahan pasir. Nah, saya tuh ini tukang nyekop-nyekopnya saya. Nyekopin pasir? Nyekopin pasir, mungkin truk datang, "Oh kita turunin pasir nih." Pasirnya, turunin, kita nurunin truk mungkin Heeh, ya, terus, pasirnya nyangkut nih di truknya, otomatis kan itu harus kita turunin tuh, masih mhm, basah gitu kan. mhm. Oh kita bawalah batang, itu batang besinya, itu bisa 3 meter lebih, itu berat itu. Batang besinya itu? Iya, Heeh, itu kita tusuk-tusuk tuh ke truknya, duk agar duk, pasirnya turun? iya pasirnya turun, kadang-kadang sampai kaki kita kekubur pasir. Berarti berbeda banget ya? Beda banget Diminum sama dulu Bang Steven, deskripsinya. diminum dulu. Memang terkadang lucu juga ya, Iya, kerjaannya apa, dulu deskripsinya sebagai penerjemah, nggak taunya setelah sampai di Jepang malah berbeda. iya. Ya, memang banyak juga hal seperti itu sih. Dulu itu visanya apa? Kalau Nah, syukurnya dapat visa engineering. oh, visa Ya engineering. mungkin saya bisa dipulangkan ya setelah video ini ya. Nah, terus setelah itu, eee, kan jadi berbeda ya? Iya, Itu berapa lama? dari situ saya nggak betah, Nggak betah? nggak betah. Saya mungkin karena deskripsi awalnya penerjemah, ya saya ngerasa gengsi, Mmm, kayak nggak pantas banget. Tambah saya juga di sana juga tukang bersihin toilet kan. Heeh, bersih-bersih toilet iya itu, hampir setiap hari? bukan hampir setiap hari, emang setiap shift. Memang setiap shift? Hanya saya yang bersihin. Orang Jepangnya nggak mau lah, Ah, ketinggian. memangnya tidak Mmm. ada, apa namanya, khusus tukang bersih-bersih toilet di Oh, nggak ada, nggak ada? nggak ada. Saya kerjaan yang kotornya saya yang pegang. Itu di PT itu ya, Iya, untuk kerja asing
ada yang lain? Malah saya gantiin orang sebelumnya yang nggak betah. Oh, gantinya Kerennya nggak di betah. situ. Iya. Orang sebelumnya nggak betah, saya yang dijadiin tumbal, Berarti kena tumbal. kena tumbal. Itu bagaimana perasaan? Ya mungkin awalnya ya bisa ke Jepang lagi syukur banget sih. Mm-mm. Tapi mungkin ya di satu sisi ya Indian nggak sih gitu buat saya gitu. Heeh. Ada egonya dikit lah. Ya Baru saya udah N2 udah gitu ya. N2, diploma di Jepang, Mm-mm. kok gosok-gosok WC, turunin pasir. Dari situ saya Berontak. ya nggak berontak gimana sih, ya pengen pindah lah Oh, pokoknya. cari kerja lagi Cari gitu. Nah, berarti itu kurang lebih ada 1 tahun. setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun saya tahan-tahan sambil ngeluarin itu ya biaya. Oh, biaya awal. Iya, Terus setelah itu pindah cari kerja. iya cari kerja saya. Cari kerja dapat di bidang apa saat itu? Saat ini saya kerjanya di pabrik pengelasan. Iya, Pengelasan manual, manual ya, masih tangan. masih tangan. Itu pun belajar sendiri. Pas istirahat saya belajar sendiri. Oh, sebelumnya ada nggak apa basic belajar? Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Belajar sendiri. Istirahat belajar sendiri. Istirahat belajar sendiri. Terus kadang-kadang juga dibilang kok hasilnya kayak sampah. Ya mungkin Mm-mm. kecewa dikit tapi ya udahlah jalani proses ya. Oh, Semuanya ada prosesnya. Ya dibodoh-bodohin sih ya kayak biasa. tapi tetap Tapi kuat ya ya. pengen bisa, Mm-mm. pokoknya saya butuh ketenangan di tempat kerja yang baru ini baru Akhirnya bisa. bisa bisa ya maksudnya secara quality control oke lah menurut kepala pabrik syukurnya ya. Syukurnya gitu. Itu Ya selama berapa lama untuk di posisi itu? itu mungkin hampir 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Iya, Berarti di pengelasan sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih masih baru ini, masih seingat Masih saya. baru. Totalnya berapa lama sih? Dari awal berangkat ke Jepang sampai saat ini kurang lebih 7 sampai 8 ada. Totalnya 7 apa 8 tahun saya tinggal di Jepang. 7 atau 8 tahun. Iya, Itu di bagian pengelasan nih saat ini. saat ini pengelasan. Nah, itu awal shiftnya dari jam berapa? Ngomong ilegal lagi nih. Ini Mm-mm. apa perusahaannya kayaknya udah semi-semi gelap ini sebenarnya. Semi-semi gelap. Ya, Bagaimana itu? jadi tahun kemarin itu saya kerjanya tiap hari, Setiap hari. setiap hari, Tidak ada libur. nggak ada libur. Itu di kalender hari Senin terus. Setiap hari itu rasanya hari Senin. Rasanya hari Senin. Ada nggak sih depresi saat itu? Ya capek doang sih. Mungkin Capek. karena ada uang ya, ketutup. Tapi capek. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10 malam. 8 sampai jam 10 Tiap hari. setiap hari. Setiap hari. Berarti penghasilannya juga lumayan. Teman saya sampai kaget. Nah, ada satu kali itu gaji saya sampai 48 mang. 48 mang. Itu kotornya atau bersih? Itu udah potong ini itu tapi belum apartemen. Udah kepotong pajak. Maksudnya yang ditransfer ke bank saya segitu nominalnya. Kurang lebih bisa 45 Iya, dengan setiap hari kerja. tiap hari kerja. Itu Rata-rata pokoknya di atas 30 aja. itu nggak pening di kepala. Setiap hari kerja. Capek. Kalau saya bukan tipe yang kuat kerja ya. Mungkin di luar sana ya ada yang masih berjuang lah. Iya. Nah, Itu perasaannya gimana sih? kok ya pindah kok dari kandang harimau kok ke kandang buaya. Buaya diterkam. Iya nggak sih? Iya. Kandang buaya. Tapi sampai saat ini tetap dijalani. Kenapa? Jadi ada satu kali nih tahun kemarin tuh ada angin badai. Badai. Ya, angin topan diliburin 2 hari. Senang dong perasaannya. Senang sekali saya. Itu selama berapa lama baru ada libur? Itu
kayaknya setengah tahun udah. Belum ada libur. Belum ada libur itu 3-4 bulan mungkin, ya setengah tahun mungkin, nggak inget saya. Itu dari Baru libur. Heeh. Nah, pas libur itu saya ke kuil, saya doa. Ke kuil di Jepang. Iya, ke kuil di Jepang. Mungkin ya pelarian saya lah. Doa Heeh. pakai Ya ini semoga kalau bisa tahun depan ya perusahaan ya sehat dikit lah shift kerjanya, harapan saya gitu. berdoa ke kuil. Ke kuil, saya pelariannya ke Itu kuil. sendiri. Padahal kalau masa kecil saya Mhm. hari Kamisnya ke kelenteng, hari Minggunya ke gereja loh. Dan sekarang ke kuil. Ke kuil. Terus selama ini ke gereja juga Udah berhenti ibadah saya, nggak tahu kenapa. udah berhenti. Iya, Itu dulu berangkat kerja dan pulang kerja itu jam berapa? yang di mana? Yang di Pengelasan. Kalau tahun kemarin jam 8 sampai jam 10 malam, berarti berangkat itu dari jam 7 pagi udah goes, nyampe rumah itu jam 11 malam tiap hari. Berarti badan udah kayak robot. Udah autopilot saya. Ada nggak sih dulu apa? Menyerah aja gitu. Kenapa nggak cari kerja yang lain? Nah, tahun kemarin mungkin ya habis doa itu ya, Hmm? di satu sisi mungkin kita doa juga kita harus usaha kan. Ya saya ini udah 100% nih kalau tahun ini masih kayak gini saya udah habis perpanjang visa tapi ya. Biar aman dulu ya. Iya cari aman dulu ya selalu Heeh. ya. Terus setelah itu, Malah perusahaannya tiba-tiba mungkin karena Donald Trump ya, heeh, tarif segala macam, perusahaan saya juga kena efeknya, baru akhirnya ada libur. ada libur dalam 1 minggu. Iya, 1 minggu ada libur. Ada libur di hari Minggu syukurnya, Minggu. iya. Ah, berarti sangat berat ya itu. Ya ada ketenangan lah Ada sekarang. ketenangan. Bang Stephen ya, katanya apa seseorang yang introvert. Ya saya dulu orang introvert banget dah, Dulu introvert banget, takut orang malah. takut orang. Iya, Kenapa kok bisa? nggak tahu. Jadi selama saya ya zaman masa sekolah saya di Indonesia mah aman-aman aja ya. Mhm. Tapi pas udah ke Jepang, ya banyak kejadian mungkin ya, apa, siklus hari yang sama, terus pulang juga sendiri gitu, Hmm, di kamar. Dari situ mungkin, apa, nyari orang juga malas gitu. Tapi lama-lama, udah nyaman di kurungan itu. udah nyaman di kurungan itu. Iya, makanya ya ketemu orang aja nggak mau. Nggak mau karena takut atau memang kitanya nggak mau? Nggak tahu kenapa dari situ juga takut gitu ketemu orang, nggak tahu kenapa. Nggak tahu Secara kenapa. kejiwaan lagi nggak aman juga sih pas itu ya. Mungkin juga karena dulu kuliah, sekolah, kerja, Iya, siklusnya seperti itu sampai dulu tapi pernah uangnya nggak depresi. cukup. Heeh, depresi dan itu sampai umur 24, 24, 24, 25 itu kalau umur nggak salah. 25. Nah, saat ini bagaimana? Ya, nggak tahu kenapa pas nyampe ke Jepang lagi malah ini, digedor-gedor sama orang yang nggak kenal nih, Mhm. "Kok gini?" Digedor-gedor terus, dicari-cari terus. Awalnya Heeh. nggak suka saya, jujur Awalnya aja. nggak suka? Nggak suka saya, Heeh, terus? lebih suka ngurung diri di kamar. Heeh. Tapi diajak ngobrol, Mmm, di ya mungkin, apa, ya yang jelek-jeleknya adalah mungkin minum. heeh. Dari situ saya buka diri. Oh, dari situ. Ya mungkin keceplosan juga ya pas Heeh. minum ya. Oh. Nah, itu berarti itu temennya tiap hari, hampir setiap hari datang nyamperin gitu? Ya hari biasa mah ya di kamar aja, weekend Mhm. dicari-cari. Weekend dicari-cari. Ya atau mungkin lagi hari khusus nih, lagi masak nih, oh digedor-gedor saya. Oh, Jadinya kan
cara nggak langsung, oh harus kontribusi, Mhm, nyumbang makanan apa, atau mhm, nggak beli minuman. mhm, Tapi dari situ kita sedikit demi sedikit ya, Pak, makin kebuka. Dulu sempet sempet nggak sih emosi gitu? Kan sudah sekian lama ya berada iya, di dalam satu kurungan, iya. ya akhirnya ada yang datang Hmm. gitu. Lebih ke agak frustasi. Frustasi kenapa? Ya kenapa dicari? Kenapa dicari? Kenapa? Kenapa aku? Gitu Kenapa? kadang-kadang Mhm, nanya. terus jawabannya Enggak, bertanya ke oh diri bertanya ke diri sendiri. sendiri, Kok aku dicari terus? heeh. Gak mau. Awalnya ya. Awalnya nggak mau, Iya. Tapi apa dari teman-teman baru mereka ini kan punya nilai berbeda gitu. Apa? Oh ini apa saya bawa nilai yang begini gitu. Nah dari sana kita bagi-bagi. Nah mmm, mungkin di situ saya melihat ada harganya. diminum dulu Bang, gitu. Memang sangat berat ya untuk seorang yang introvert, apalagi berada di Jepang gitu, dan saat ini perasaannya bagaimana? Sudah berbaur dengan yang lain, Saya mungkin akhirnya ya dapat ketenangan jiwa ya ketenangan jiwa untuk pertama kali. untuk pertama kali Iya, setelah sekian sekian lama lama, di Jepang heeh, sih mungkin pelariannya dulu rokok dulu sendiri sendiri. sendiri seperti itu, Iya, dan saat ini sudah berbaur, sudah berbaur. Ya sekarang mungkin ya pelariannya teman. lariannya ke teman. Iya, Oh, berarti udah nyaman dong? iya. Iya? Syukurnya mungkin dapat teman yang tepat juga ya. Ah, nah ada nggak sih, apa namanya, keinginan untuk sendiri lagi? Kalau hari biasa saya lebih suka sendiri. Hari Tetap, biasa lebih tetap sendiri, iya, lebih suka sendiri sejujurnya. sejujurnya. Habis kerja capek, bawaannya pengen tidur. Soalnya apa, jam kerjanya juga panjang ya Iya, di situ. iya. Nah, itu kegiatannya saat ini sehari-hari kalau libur ngapain aja? Kalau libur ya biasanya temen sih. Oh ada kegiatan ini, ayo ikut. Udah ikut. Gak mau ikut pun pokoknya maksa diri aja buat hadir gitu ya. Oh gitu. Sampai sejauh ini nih, sudah di Jepang ya. Hmm, Dulu kan mimpinya ingin apa, berkecimpung di dunia otomotif ya. iya, Nah, sekarang masih ada nggak sih mimpi tersebut? hilang. Hilang. Kenapa kok bisa hilang? Ya awalnya ke Jepang kan saya mungkin ambisius mungkin ya ngerasa ya. Tapi ya tendangan dunia gitu Tendangan dunia bisa merubah ya. merubah kita. Ya ada yang bisa jalani. Nah saya termasuk yang nggak kuat jalan ini. Nggak kuat. Bang Stephen Saya gagal masuk sekolah kejuruan sekolah kejuruan di mana? di Jepang. Di Jepang. Iya karena ya ekonomi sih pas itu ya. Mhm. Terus pas lulus sekolah kejuruan saya keterima di pabrik otomotif malah visanya nggak turun. Terus ditambah sekarang ya paling dekat sih mungkin dengan impian ya sekarang ya. Kerja di pabrik pengelasan yang mensupport pabrik otomotif. Ya Mungkin hampir. hampir ya. Ya mungkin nanti ke depannya ada jalannya mungkin. Semoga. Semoga aja ya. Memang tujuannya, planningnya ke depannya pengen Saya cuma mau ketenangan aja dulu pengen sekarang. ketenangan ya. Iya, Tidak ingin yang lain. Tidak belum belum ada ambisi lagi. belum ada ambisi lagi. Iya, Tidak ingin punya duit banyak lagi. cukuplah shift tahun kemarin cukup dulu. Cukup. Kayaknya ada jalan lain sih Ada jalan kalau lain ya. semoga ya. Tidak harus setiap hari kerja, Nggak setiap hari harus, kerja ya. iya. Ya rezeki udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Ada nggak sih keinginan untuk cari kerja gitu di Indonesia? Untuk saat ini terlalu kompetitif bagi saya di Indonesia. Untuk apa bagi saya yang maksudnya pulang ke Jepang, oh status saya ex Jepang nih. Masih terlalu kompetitif bagi saya juga ya.
Masih terlalu Iya, apalagi kok misalnya saya pulang ke Kalimantan, itu kan skill bahasa Jepang nggak bisa dipakai. Ya, otomatis ya sama aja kayak fresh graduate. Ditambah selama ini kerjaan kerjaan pabrikan ya. Jadi bukan assembly line ya tetap aja. aja. Iya, Berarti rencana ingin menetap di Jepang dalam jangka waktu yang panjang. kemungkinan. 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 Meski ya mau gimana pun ya sebagai orang Indonesia mah enak di Indonesia nggak sih? Bener sih. Bang Steven ya, Hmm. ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih ya yang sedang menonton yang menyaksikan kan selama jauh ini Bang Steven kan bolak-balik Indonesia, Iya. terus juga pernah juga merasakan sulitnya ketika mengambil Ryugakusei dengan biaya berat, sempat depresi, ya, terus juga sempat introvert gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat kawan-kawan? Ya tiap hari itu berat sebenarnya. Tapi bagian paling pentingnya tuh hadir setiap hari. Setiap Jalani hari, aja setiap hari. Mungkin ya entah dari mana mungkin akan diberi kemudahan. Semoga. semoga akan diberi kemudahan. Iya, Ada lagi pesan? itu aja sih saya. Itu aja. Sangat menarik sekali pesan-pesan dari Bang Steven ini karena untuk merubah diri seseorang ya atau kita ingin berubah diri sendiri itu memang berat ya. Kadang kalau bukan dari lingkungan ya sangat berat gitu. Semoga aja pesan-pesan dari Bang Steven bisa bermanfaat buat kita semua dan buat yang introvert juga semoga aja bisa membuka diri. Semoga pas terbuka ketemu teman yang tepat sih Semoga harapan saya. ketemu teman yang tepat Iya, karena kalau kita berada di dalam satu ruang lingkup di dalam kurungan saja ya mungkin itu jenuh ya kita nggak tahu dunia lain, kita aman, ngerasa aman tapi kita nggak ada perkembangan. nggak ada perkembangan ya. Iya, Terus juga kalau kita berada di dalam zona itu aja bisa juga itu bisa membahayakan diri kita. kita hancur pelan-pelan. Hancur pelan-pelan ya. Banyak sekali masukan dari beliau, sangat sekali bermanfaat. Kurang lebihnya, mungkin video ini akhiri ya. Karena saya merasa sedih juga. Kita akhiri video ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan keluh kesahnya Bang Steven. Semoga sangat bermanfaat ya keluh kesahnya berguna buat kita semua dan kita doakan juga buat Bang Steven semoga lancar ke depannya rezekinya semakin lancar dipermudah jalannya untuk meraih kesuksesan ya kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri video ini terima kasih buat teman-teman wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Bang Steven Terima kasih. makasih dihabisin